Tetap optimis di dalam Tuhan, saudara. Sebelum kita memulai dalam perenungan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa dulu, saudara. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan indah kami dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan kami semangat baru untuk kami hari ini melangkah dengan penuh kepastian. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu berbicara tentang Roh-Mu lebih besar daripada dunia ini. Ini hal yang menarik, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Orang bertanya banyak kepada saya, Pak Pendeta, mungkinkah orang yang sudah dalam Tuhan dapat dirasuk oleh setan? Tidak mungkin. Mungkinkah orang yang sudah dalam Tuhan dapat diganggu setan? Mungkin. Mungkinkah orang yang ada di dalam Tuhan itu bisa hidup dalam dosa? Tidak mungkin. Mungkinkah orang yang hidup di dalam Tuhan itu bisa jatuh? Bisa jatuh. Nah, ini yang paling penting yang harus kita pahami dulu, saudara. Maka firman Tuhan jelas tadi, sudah jelas, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini penting. Apa buktinya bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar pada dunia ini? Yang pertama adalah sebelum kita berperang, Tuhan sudah berperang menggantikan kita. Artinya, saudara, kita sudah tidak mungkin lagi kalah dengan roh-roh dunia ini. Nah, kita harus punya optimis. Kalau hari ini isunya macam-macam, orang akan bilang beginilah, itulah. Nanti kalau akan terjadi resesi ekonomi, akan terjadi seperti inilah. Orang bilang akan pakai chip lah, itulah, inilah, segala macam. Kok kita pusing? Kita terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang seperti itu. Dunia ini memang tidak semakin baik. Tetapi satu hal yang saya kasih tahu, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita harus punya rasa optimis. Roh yang ada dalam dirimu dan diriku lebih besar. Maka Tuhan yang menggantikan kita untuk berperang. Bukan kita yang berperang. Yang kedua, bukti bahwa rohmu lebih besar pada dunia ini. Yaitu apa? Setiap perkataanmu yang lahir dari iman, maka perkataanmu pasti akan terjadi. Artinya apa? Kalau rohmu lebih besar daripada dunia ini, setiap perkataan kita yang lahir dari iman, dan kita yakini bahwa itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perkatakanlah hal-hal yang positif, yang membangun. Maka saya yakin dan percaya, itu akan terjadi. Yang ketiga, saudara. Bukti dari rohmu lebih besar daripada dunia ini, yaitu apa? Gangguan apapun yang terjadi, saudara, yang ketiga, tidak akan menguasai engkau. Tetapi itu dapat engkau kuasai dengan kuasa yang berasal dari Tuhan di dalam hatimu. Oleh karena itu, saudara, dari 3 bukti ini, bahwa rohmu lebih besar pada dunia ini, memberikan kita keyakinan teguh bahwa kita itu bukan orang yang mudah dikalahkan, dan tapi kita selalu menjadi pemenang, dan Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan sedikit pun engkau lengah, karena iblis selalu mengintipmu. Ingat, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya mau berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang pegang tangan kami, Engkau yang telah tinggal dalam hati kami, yang akan terus berbicara dalam hidup kami. Karena kami yakin roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada dunia ini. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan sesuatu yang indah dalam hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara harus punya keyakinan, tetap optimis, karena Tuhan selalu bersama dengan saudara sekalian. Shalom.